Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak dan Ibu pimpinan dan para anggota Komisi 13 DPR RI. Yang kami hormati Ketua Komnas HAM, para komisioner dan jajaran, Ketua LPSK dan jajaran, para staf khusus Menteri HAM, kemudian para direktur dari Kementerian yang juga ikut hadir serta jajaran. Yang kami hormati juga perwakilan dari masyarakat, dari mahasiswa dan organisasi dari Provinsi Riau, dan Bapak Ibu semua yang hadirin yang mohon maaf tidak kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak dan Ibu pimpinan, Bapak Ibu semua, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR dan juga Komisi 13 yang mengundang, salah satunya kami dari Kementerian HAM dalam RDPU hari ini. Salam hormat dari Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri HAM. Terkait dengan ini, izinkan kami untuk menyampaikan pertama mengenai pengaduan permasalahan HAM yang diadukan di Direktorat Jenderal Pelayanan Kepatuhan HAM. Kemudian yang kedua, pendapat Kementerian HAM atas permasalahan yang terjadi khususnya di kawasan Taman Nasional Tesonilo Provinsi Riau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya langsung saja ke bagian yang terkait dengan data kasus di Kementerian HAM, di Dirjen Pelayanan Kepatuhan HAM. Sejauh ini kami menerima sebanyak 665 pengaduan selama kurun waktu Januari sampai Agustus 2025. Dan dari jumlah itu, sebagaimana agenda RDPU hari ini yang berkaitan dengan permasalahan lahan di Provinsi Riau, ada 3 pengaduan yang disampaikan kepada Kementerian HAM. Yang pertama, pengaduan dari Aliansi Masyarakat Sungai Raya untuk Keadilan. Yang menjadi teradu adalah PT Sinar Belilas Perkasa, PT Alam Sari Lestari, dan juga penyidik di Krimum Polda Riau. Substansi aduan yang disampaikan adalah pengaduan atas dugaan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh PT Alam Sari Lestari dan PT Sinar Belilas Perkasa dengan melibatkan oknum kepolisian terhadap petani desa Sungai Raya, Kecamatan Tengah. Nah, tindak lanjut yang sudah kami lakukan setelah disampaikan surat permintaan klarifikasi terhadap permasalahan tersebut kepada Polda Riau. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ada juga pengaduan terkait sengketa lahan di Provinsi Riau dari Dewan Pimpinan Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia. Yang teradu adalah PT Bank Syariah dan PT Hanan Mandiri Indonesia. Substansi aduannya adalah terkait eksekusi lahan dan penahanan sertifikat petani oleh PT Bank Syariah Indonesia, dikarenakan petani dianggap tidak melakukan kewajiban dan atas pembayaran hutang. Tindak lanjut yang sudah dilakukan telah disampaikan surat permintaan klarifikasi kepada PT tersebut. Kemudian yang ketiga, ada juga pengaduan dari Alvis Sihombing dan partner, kuasa dari warga Desa Alim dan Desa Kepayang Sari. Teradunya adalah Saudara Abai. Substansi pengaduannya terkait sengketa lahan seluas 61 hektar antara warga di 2 desa tersebut. Tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah melakukan penanganan aduan dan disiapkan surat permintaan klarifikasi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 13 yang kami muliakan, kami ingin menjelaskan yang terkait dengan Taman Nasional Tesonilo sejauh yang sudah diberikan atensi oleh Kementerian HAM. Jadi, sebagaimana kita ketahui dan tadi sudah sempat disebut ya, oleh dari perwakilan warga, mahasiswa, dan organisasi Provinsi Riau, ini kawasan hutan yang terjadi sejak tahun 2004 dan mengalami eskalasi permasalahan, termasuk juga menurut informasi yang kami peroleh, di dalamnya terjadi juga
intimidasi, kriminalisasi dan bentrokan antara aparat, perusahaan dan masyarakat sampai kini. Ya, tadi juga sempat disebut beberapa contoh. Kemudian juga sebagaimana kita ketahui sudah ada Satgas PKH yang menertibkan dan juga didapatkan informasi dalam proses penertiban tersebut terjadi penyitaan lahan sawit yang disebut tidak berizin. Kemudian juga sempat terinformasikan ada penangkapan tokoh adat, kemudian juga ultimatum batas waktu pengosongan. Dan juga kami mendapatkan update informasi bahwa pemerintah Provinsi Riau sudah membentuk TP4 TNTN untuk verifikasi dan relokasi warga terdampak. Sudah ada SK Gubernur Riau yang dikeluarkan terkait dengan percepatan pemulihan pasca penguasaan TNTN tersebut. Dan selanjutnya ada juga hal yang itu menjadi perhatian lebih dari Kementerian HAM terkait apa yang terjadi di TNTN adalah potensi terabaikannya pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak-anak sekolah. Jadi tadi juga sempat disebut di lokasi di TNTN itu ada 5 sekolah negeri yang pada saat itu muncul pemberitaan ya cukup viral akan dihentikan dan dipindahkan. Yang ini berpotensi berarti akan berdampak anak-anak sekolah tidak bisa melanjutkan aktivitas pendidikannya terbengkalai. Nah, kami dari Kementerian HAM sudah memberikan atensi serius terhadap hal tersebut. Ya, pada tanggal 9 Juli kami merilis pandangan secara terbuka yang dimuat oleh banyak media massa bahwa Kementerian HAM mendorong agar kebijakan di TNTN tersebut tetap melindungi hak dasar warga yang ada di sana, khususnya hak atas pendidikan anak-anak sekolah di TNTN. Kemudian menghimbau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan perhatian pada dampak penghentian sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, kami juga meminta Kementerian Kehutanan tidak melakukan relokasi tergesa-gesa tanpa solusi menyeluruh berbasis HAM. Nah, selain itu, Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian HAM melalui Ditjen Pelayanan Kepatuhan HAM telah menugaskan kantor wilayah Kementerian HAM Provinsi Sumatera Barat dan wilayah kerja Provinsi Riau untuk melakukan koordinasi dan pemantauan ya, terkait dengan masalah TNTN. Jadi sudah dilakukan beberapa upaya dalam memberikan perhatian terhadap permasalahan TNTN ini. Pada tanggal 10 Juli 2025, Kanwil Kemenhan setempat sudah ikut menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Badan Aspirasi DPR RI bersama pemerintah Provinsi Riau yang untuk membahas tentang perlindungan hak masyarakat sekitar TN yang kemudian menghasilkan adanya SK Gubernur tentang pembentukan TP4 TN dan kemudian juga penegasan mengenai peran Satgas PKH. Kemudian juga komunikasi, koordinasi dengan pihak terkait juga dilakukan oleh kantor setempat. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu diberikan terbatas, kami langsung menyampaikan pendapat Kementerian Hak Asasi Manusia terkait dengan permasalahan yang dibahas pada hari ini. Yang pertama, Kementerian HAM menilai penertiban kawasan hutan harus melindungi hak warga dan penutupan sekolah di kawasan tersebut melanggar hak dasar anak atas pendidikan, sehingga negara wajib memprioritaskan perlindungan dengan memastikan akses layanan pendidikan tetap tersedia. Jadi apapun yang muncul dinamika atas permasalahan ini penting sekali untuk dipastikan adalah jangan sampai hak atas pendidikan bagi anak-anak itu terbengkalai, apalagi kalau sempat mereka putus pendidikannya, dan itu tentu tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mendorong supaya ada anak-anak yang tidak sekolah. Kemudian yang kedua, Kementerian HAM berpendapat bahwa Kementerian Kehutanan sebaiknya tidak melakukan tindakan relokasi secara tergesa-gesa sebelum ada solusi terbaik yang menyeluruh dan berbasis prinsip hak asasi manusia.
Jadi saya kira kita sudah mendengar apa yang disampaikan dari perwakilan masyarakat, mahasiswa dan organisasi ya tentang kebutuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, Kementerian HAM sependapat bahwa penyelesaian permasalahan lahan termasuk yang terjadi di TNTN dapat ditempuh melalui musyawarah perdamaian atau mediasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait, karena persoalan ini melibatkan sejumlah pihak. Ya, saya kira titik temu penyelesaian sulit dilakukan kalau masing-masing dalam posisi berdasarkan perspektifnya masing-masing, sehingga perlu untuk ada pertemuan mencari titik temu. Kemudian yang keempat, Kementerian HAM memahami bahwa penertiban dan pemulihan kawasan hutan perlu dilakukan, tetapi aspek perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia tetap perlu diperhatikan, karena ada kawasan hutan yang di dalamnya terdapat kehidupan dan penghidupan warga negara yang sudah lama tinggal di lokasi kawasan tersebut. Jadi juga sudah disebut sekian lama warga yang sudah tinggal di sana. Saya kira itu dari kami, pimpinan yang kami hormati. Terima kasih.